Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Harmoni? Semoga kita selalu sehat jasmani, rohani. Maka disebutnya adalah sehat walafiat. Sehat itu dari sisi badan, kemudian afiat itu dari sisi rohani atau spiritual. Jadi maka kenapa ada namanya sehat walafiat? Artinya sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. Mensano incorpore sano. Baik, sahabat Harmoni, malam hari ini kembali kita ngobrol-ngobrol. Jadi kalau Anda dapatkan kok backgroundnya beda-beda ya. Kalau ini adalah saya berada di Tangerang. Kalau saya background saya itu foto, itu saya berada di ruang kerja saya di Serang. Jadi kalau ini, di sini berarti banyak-banyak buku ya. Kalau Anda lihat, ini adalah rumah saya di Tangerang ya. Rumah saya di Tangerang gitu, ini banyak-banyak buku yes itu ya. Itu kalau di Serang itu juga banyak background foto. Nah, kalau Anda lihat di atas background foto itu ada melihat tanpa mata, ada juga foto istri saya, atau ada foto saya, ada beberapa buku saya yang pernah saya tulis. Nah, ini di depan saya bicara tentang melihat tanpa mata. Kali ini saya mau bacakan buku lama saya di sini. Buku lama saya itu ada satu cerita, ada satu ada satu tema yang saya tulis di sana. Karena buku Melihat Tanpa Mata ini adalah diary buruh domestik. Jadi kenapa buruh domestik? Karena saat saya menulis itu ada namanya diary buruh migran. Buruh migran tuh ada nulis namanya Jenny Elvira. Jenny Elvira itu dia buruh migran di Taiwan. Dia tugasnya adalah menjadi caretaker atau pengurus, atau kalau kita namanya babysitter, ini opasitter. Jadi menungguin opa-opa yang sudah tua renta, yang istilahnya tuh yang tidak bisa jalan, dia harus disuapin dan lain sebagainya. Ketika pagi-pagi dia dorong ke taman untuk dijemur, untuk disanbat atau dijemur dengan matahari. Dan saat dia di sela-sela mengurusi atau menunggui opa itu, dia nulis cerpen dan hari diterbitkan. Saat itu penerbitnya sama dengan buku saya itu berbarengan launchingnya. Jadi dia dari buruh migran, saya dari buruh domestik. Dan ini adalah kumpulan Melihat Tanpa Mata ini. Saya nggak tahu di kamera Anda mungkin terbalik ya. Melihat Tanpa Mata ini adalah buku yang saya tulis, adalah diary saya. Diary ada satu yang nanti mungkin saya akan mengulas beberapa isi ini lebih dalam. Isi tentang buku ini lebih dalam, mungkin di konten saya akan banyak gitu ya, saya bahas tentang buku-buku saya karena ini kumpulan artikel. Jadi saya sering kali kalau malam-malam gitu ya, dulu sering nulis diary sejak SMP, SMA gitu ya. Tapi isinya tuh seringkali curhat lain sebagainya. Tapi akhirnya sejak SMA tuh saya ubah isinya, karena begitu baca diary itu isinya curhat segala macam, malah meracuni diri kita dengan masa lalu yang gak enak gitu. Maka sejak kuliah saya kalau nulis diary selalu ada insight dari setiap masalah yang saya hadapi. Nah, ini saya tulis di 17 November 2016. 17 November 2016 di kamar kos saya di Kodamar, di daerah di Kodamar, di komplek Angkatan Laut. Saya kos di petak 2,5 kali 2,5 meter, dinding kayu ya. Jadi saya pernah kos di sana. Dan itu adalah kos yang sangat penuh dengan hikmah, karena di 2,5 itu saya naik metro mini ke kantor, atau naik motor juga sempat, naik motor butut kakak saya ya, naik motor kakak saya. Waktu itu masih bagus, tapi akhirnya butut oleh saya karena perjalanan ke ini, termasuk saya menyelesaikan S2 di kamar kos itu. Jadi di sela-sela nulis disertasi, nulis tesis, ngerjakan tugas kuliah, tugas kantor segala macam, saya juga menulis diary di sana. Nah, diary ini judulnya adalah Belikan Aku Yang Tak Kupunya. Belikan Aku Yang Tak Kupunya. 17 November 2016. Selalu ada tanggal di buku saya. Mungkin buku ini kalau Anda dapatkan di Gramedia sudah nggak ada, ini terbitkan dipasarkan di Gramedia. Sebenarnya cuma karena udah lama ya, buku ini mungkin sudah tidak ada lagi di Gramedia. Nah, kalau Anda mau baca tulisan-tulisan saya di pondokharmoni.com. Oke, Belikan Aku Yang Tak Kupunya. Hari ini aku menerima SMS dari Imandira. Imandira itu sebutan untuk guru saya yang dulu zamannya SMS ya, belum ada WA, belum ada BlackBerry saat itu, 2006. Ingat 2006. Imandira itu nama pena dari guru saya. Namanya mungkin saya tidak akan sebut nama aslinya, tapi dia senang disebut Imandira. Hari ini aku menerima SMS dari Imandira, guru sekaligus temanku yang mencintai hikmah dalam kehidupan. Ini ciri-ciri khas diary saya, akhirnya begitu tulisannya.
Sampai sekarang mungkin saya juga masih nulis diary, tapi biasanya sudah mulai tidak menulis yang puitis model begitu. Yang aku baca dengan seksama SMS yang berisi, ini isinya ya SMS-nya, seorang penguasa di wilayah A dalam kurung yang tidak begitu disukai rakyat di kerajaan B. Saya ulangi ya, seorang penguasa wilayah A dalam kurung yang tidak begitu disukai rakyat di kerajaan B menyuruh penasihatnya untuk menagih hutang pada rakyat di wilayah itu. Ia berkata pada penasihatnya, gunakan uang pembayaran hutang itu untuk membeli apa yang tidak aku punya. Jadi ini konteks yang saya pahami adalah seorang penguasa wilayah A itu tidak disukai, entah tidak disukainya karena apa, yang berada di kerajaan B gitu ya, di kerajaan antah berantah. Kemudian karena rakyatnya punya utang di wilayah itu, ya merasa dia punya rakyatnya berutang sama dia, maka disuruhlah penasihatnya, hai penasihatku gitu ya. Ia berkata pada penasihatnya, gunakan uang pembayaran utang itu untuk membeli apa yang tidak aku punyai. Penasihatnya kembali tanpa membawa apa-apa, dia malah berbicara. Ya, jadi kayak kalau Anda jadi penasihatnya, saya tanya pada Anda, kalau Anda jadi penasihatnya, seorang raja apa sih yang nggak tidak dia miliki? Uang pasti banyak ya, karena dia sudah, bahkan dia habis utang dari rakyat itu dia kumpulkan duitnya banyak gitu. Mau apa? Mobil mungkin satu, segala macam mobil udah dia punya. Pesawat terbang kalau kerajaan itu sekarang konteksnya pasti punya pesawat terbang. Apa? Mungkin kalau dibilang istri pasti udah punya, bahkan selir banyak mungkin kalau kerajaan konteksnya begitu ya. Apalagi makanan pasti tinggal bisa semakan semua hal. Jadi artinya belikan sesuatu yang tidak aku punya. Kemudian artinya bawakan aku sesuatu yang mungkin tidak pernah aku cicipi. Kira-kira begitu ya konteks yang saya pahami dari SMS. Karena SMS ya sudah 140 kata kalau nggak salah, 140 karakter. Dulu belum ada belum ada WA, belum ada BlackBerry. Jadi saya dulu ketika itu suka SMS-an dengan Imandira ini, dengan guru saya itu. Kemudian lalu masih dalam SMS dia ya, jadi masih dalam SMS itu penasihatnya kembali tanpa membawa apa-apa, tetapi ia malah berbicara, aku telah membelikan apa yang engkau tak punya, wahai tuanku. Sang penguasa bingung dan marah karena tidak satupun barang yang dibawa oleh penasihat. Apa yang tidak dipunya sang penguasa dan bagaimana caranya? Dia nanya tuh, waduh, saya bilang, ini saya dapat SMS dari guru saya, SMS-nya begitu gitu ya. Seorang raja, seorang penguasa di wilayah, seorang raja A gitu ya, tidak disukai oleh rakyatnya. Kemudian yang berada di kerajaan B meminta pada nasihatnya untuk menagih hutang. Hasil hutang itu dibelikan apa yang tidak dimiliki oleh sang raja. Penasihatnya lalu kembali, hai raja gitu ya, aku sudah membelikan apa yang tidak engkau miliki, tetapi dia tidak bawa apa-apa gitu. Pertanyaan dari guru saya adalah, apa yang tidak dipunya sang penguasa dan bagaimana caranya? Saya bingung tuh ditanya begitu di SMS ya. Akhirnya aku baca lagi SMS darinya, aku coba merenungi dan mencari jawaban yang tepat. Jadi saya baca lagi tuh, saya pahami, saya seperti tadi bercerita pada Anda. Ini seorang penguasa pasti punya banyak hal. Uang banyak gitu. Hasil uang yang berlimpah itu mungkin udahlah pokoknya belikan sesuatu yang gue tidak punya dari hasil penagihan utang atau upeti lah, bilang mungkin upeti yang banyak itu, belikan sesuatu yang tidak pernah aku miliki atau tidak pernah aku cicipi. Penasihat itu datang, aku sudah belikan nih sesuatu nih, tapi dia tidak bawa apa-apa. Lalu pertanyaannya adalah, apa sih yang nggak dipunya oleh sang raja itu dan bagaimana caranya? Sebenarnya saya tadi mau ngasih giveaway ya bagi teman-teman, apa nih ya, silahkan cari jawaban berikut, saya kasih pertanyaan berikutnya. Tapi ini kali ini saya jawab ya. Aku baca lagi SMS darinya, ku coba renungi dan mencari jawaban yang tepat. Akhirnya dengan diiringi keraguan aku balas SMS-nya dengan harap beliau akan beri jawab yang benar untukku. Saya berpikir, saya ketik di SMS itu, saya berharap jawaban saya dijawab oleh beliau. Jawaban saya begini, yang tidak dipunya penguasa adalah cinta dari para rakyat. Untuk itu sang penasihat membebaskan semua rakyat dari jeratan hutang dan menyantuni rakyat miskin dengan uang kerajaan. Akhirnya raja dicintai rakyatnya karena terkenal sebagai penderma. Itu pun jika sang raja konsisten dan penuh ikhlas.
benarkah guruku wahai Imandira? Kira-kira begitu tuh jawaban saya di SMS. Dan serunya lagi, ini lagi-lagi nih ya, nggak banyak karena SMS kan, saya cuma bercerita, saya dapat SMS isinya ini, teka-teki dari guru saya, lalu kemudian saya jawab isinya begitu ya. Jadi cuman 3/4 dari halaman. Maka kalau Anda bilang, oh menulis buku itu susah, tidak. Saya bilang tidak, mudah sekali. Saya kemarin di podcast saya sebelumnya atau di obrolan saya sebelumnya saya bicara tentang 3C, konteks, konten, conclusion. Ini juga sama, konteksnya saya dapat SMS, kontennya saya balas, kemudian conclusionnya apa gitu ya. Lalu penutupnya di conclusionnya, tidak ada jawab lagi darinya. Benar atau salahkah jawabanku? Sampai sekarang belum dijawab. Seru ya. Jadi saya nulis itu, saya terus terang ini saya publish di Facebook waktu itu, tapi nggak tahu masih ada nggak. Saya udah hapus-hapusin. Sekarang saya publish di pondokharmoni.com ya, saya ingat saya, karena itu lama 2006. Jadi yang saya lagi-lagi saya bacakan balasan saya. Yang tidak dipunya penguasa adalah cinta dari para rakyatnya. Untuk itu sang penasihat membebaskan semua rakyat dari jeratan hutang dan menyantuni rakyat miskin dengan uang kerajaan. Akhirnya raja dicintai rakyatnya karena terkenal sebagai penderma. Tapi catatan saya di akhir saya bilang, itu pun jika raja konsisten dan penuh ikhlas. Benarkah demikian guruku? Tak ada jawab darinya. Benar atau salahkah jawabanku? Nanti saya tanyakan lagi ya, saya telepon lagi nih, hari ini saya baru ingat nih, besok saya telepon guru saya. Semoga beliau nerima telepon saya, masih ingat ya dengan saya dengan pertanyaan itu gitu. Benarkah itu guruku gitu. Itu tidak jawab gitu. Tapi asumsi saya kalau dia tidak jawab biasanya benar. Atau biasanya sudah cukup jawaban saya cukup lengkap untuk menjawab gitu. Bisa jadi cukup lengkap atau bisa jadi lengkap dan bahkan mungkin nggak tahu ya, kalau dia bilang A mungkin A plus kali ya, saya nggak tahu ya apakah A minus atau A atau A plus atau mungkin D atau F atau mungkin ini Latif masih bodoh aja kayak dulu gitu, kayak pertama dulu saya ajar dia gitu. Jangan-jangan begitu ya, saya nggak tahu. Nanti saya akan telepon lagi, saya penasaran, saya tagih nih, saya baru ingat baca ini. Oke, jadi ini saya bacakan satu yang saya ingin sampaikan dalam materi ini adalah menulis itu mudah, bisa dari atau berbicara itu mudah, bisa dari hal sederhana, SMS yang kita dapatkan kita bacakan lagi. Lalu kita ambil konklusi, kita ambil konteksnya apa, kontennya apa, konklusinya apa. Jadi itu salah satu contoh, menulis itu mudah. Anda bisa mulai dari hal-hal sederhana yang Anda bahas. Lalu kemudian yang pertama itu, yang kedua adalah saya ingin bicara begini. Bisa jadi kita ada atasan, kita jadi atasan, atau kita adalah seorang team leader, seorang kepala cabang, atau seorang supervisor, atau seorang manajer, atau seorang pimpinan yang tertinggi. Bisa jadi Anda bilang, silakan apa yang dibutuhkan oleh Anda. Tapi kalau dengan Anda, apa yang Anda butuhkan dengan menghunuskan pedang golok atau senjata, apa yang Anda butuhkan gitu, dengan menodong seperti itu. Maka bisa jadi adalah orang tidak akan jawab apa yang Anda butuhkan, malah dia akan menjilat Anda atau akan faking good untuk Anda. Untuk bisa membalasnya maka Anda butuh seorang penasihat yang bijak. Penasihat yang bijak itu apa? Introspeksi diri sendiri, orang teman atau siapa yang bisa memberitahukan kita. Bisa jadi adalah semua baik pada Anda saat Anda berkuasa. Tetapi begitu Anda tidak lagi berkuasa atau memegang jabatan atau memegang tanggung jawab atau memegang posisi itu, orang tidak akan menghargai Anda karena Anda tidak membawa kebijaksanaan di sana. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita bijak dalam setiap kondisi dan situasi. Seorang suami juga sama. Jangan-jangan istri Anda tidak pernah mengeluhkan pada Anda karena Anda tidak pernah introspeksi atau tidak pernah mendengarkan dia. Saya juga mohon maaf kepada istri saya kalau suatu saat saya seringkali keras kepala, seringkali saya minta masukan pada, saya seringkali gitu ya, ada masukan nggak, kasih masukan, saya kadang suka merengut gitu ya, suka berdiskusi, berdebat gitu dengan masukan dia, karena istri saya itu adalah orang yang sangat cerdas, pintar, detail, tapi kadang juga saya kadang juga keras kepala gitu menerima masukan dia. Itu saya introspeksi, saya mohon maaf melalui podcast ini pada istri saya yang seringkali juga mengkritisi isi-isi konten saya. Tapi saya seru kalau akhirnya saya introspeksi dulu. Oke, saya ubah gitu. Ada beberapa konten saya yang saya tadinya nggak mau edit, akhirnya saya edit gitu ya. Isinya karena bagi dia itu tidak sesuai dengan banyak hal gitu. Itu begitu. Jadi artinya apa? Bisa jadi yang kita tidak miliki adalah kebijaksanaan. Anda bilang orang bilang Anda bau gitu, tapi Anda bilang
Enggak kok nggak bau. Loh Anda sudah puluhan tahun dengan bau itu, kita nggak merasakan itu gitu. Bisa jadi begitu ya. Anda bau mulut. Enggak kok nggak bau mulut. Anda sudah 30 tahun, 40 tahun mungkin bergelut dengan bau mulut itu, Anda sudah terbiasa. Seringkali begitu. Sehingga kebijaksanaan itu kadang kita harus cari dari orang-orang sekitar kita, penasihat kita. Bahkan seorang motivator pun butuh motivasi. Saya ulangi. Bahkan seorang motivator pun butuh motivasi. Dari luar, bukan hanya dari dalam dirinya. Motivasinya apa? Bisa jadi juga motivasi dari kitab suci, motivasinya dari yang maha kuasa, minta petunjuk. Jadi arahnya ke arah sana, Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya, para sahabat harmoni. Jadi yang saya sampaikan, menulis itu mudah. Yang kedua adalah yuk sama-sama kita cari kebijaksanaan, kita selalu introspeksi, karena introspeksi itu bagian dari diri kita yang bisa menemukan istilahnya pelajaran hikmah yang paling dalam dari diri kita. Itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Lagi-lagi saya nanti mau minta jawaban gitu ya. Apakah jawaban saya benar atau tidak? Atau kalau sahabat harmoni punya jawaban lain yang lebih tepat, silahkan di kolom komentar atau bisa DM saya di @abdulatifku di Instagram. Baik, demikian malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sekali, hiduplah penuh arti.